kami secara khusus, ada orang yang bertanya begini, kan semua orang tahu bahwa bercerai itu salah. Bukankah orang menikah sebetulnya karena dasarnya cinta? Tapi kemudian kenapa sih perceraian bisa ada? Ada orang yang langsung bilang gini, itu karena setan. Memang gampangnya perceraian itu ada karena setan, bukan Tuhan yang memerintahkan perceraian. Tapi mungkin setan yang bilang, bukan gue kok, mereka sendiri. Nah, Yesus menjelaskannya kenapa perceraian terjadi. Yesus bilang apa? Karena ketegaran hatimu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya setiap pria dan wanita pasti berbeda. Itu dulu gitu kan. Jadi kalau sudah berkata, ya kita bercerai karena berbeda, loh pada dasarnya orang yang hari ini menikah 50 tahun, orang yang hari ini menikah 35 tahun, bukan karena nggak ada perbedaan, bukan karena nggak ada masalah, bukan karena cocok semuanya indah, nggak juga. Orang yang hari ini menikah 60 tahun, orang yang hari ini menikah 53 tahun, orang yang hari ini menikah 34 tahun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti juga pernah punya masalah. Bahkan seringkali ada masalah. Mungkin sampai hari ini juga ada masalah. Karena pada dasarnya pria dan wanita berbeda, ya kan? Dan makin tua seseorang, makin banyak perbedaan-perbedaan itu ada. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah tanya sama saya, apakah perceraian boleh atau tidak? Sudahlah, nggak usah tanya lagi. Karena pada dasarnya kita juga mengerti. Alkitab bilang Allah benci perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kan tidak boleh, ya kan, diceraikan oleh manusia. Nah pertanyaannya, lu manusia bukan? Kalau manusia berarti tidak boleh menceraikan. Dan yang ketiga, Alkitab bilang keduanya adalah satu, bukan unite. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang cleave. Cleave itu artinya menjadi satu dan tidak ada bekasnya lagi. Artinya apa? Kalau dipecah, hancur semuanya. Jadi pertanyaan pertama jelas, Allah benci perceraian. Perceraian bukan konsep Tuhan. Saudara mau punya 1001 hal, ya tapi kalau berzina bagaimana? Loh, Alkitab berkata ampunilah, ya kan, sederhana. Ya tapi kalau dia sudah berzina, wanita berzina juga Yesus ampuni kok. Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa lempar batu duluan. Pak, engkau yang sedang menuduh istrimu berzina, engkau sempurna Pak, engkau tidak pernah buat dosa. Yesus bilang kalau kamu tidak pernah bersalah, lempar wanita ini duluan. Ibu-ibu yang sedang berdosa, suami saya penjina, izinkan saya ngomong sekarang. Kamu tidak pernah ada salahnya, Bu. Kalau ibu tidak pernah salahnya, lempar pria itu duluan dengan batu. Buktinya apa? Orang berzina pun Yesus ampuni. Dan Yesus bilang pulang, jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ajaran-ajaran yang berkata bercerai boleh kecuali karena zina, itu ajaran-ajaran sampah, saudara-saudara. Mungkin sudah berkata, tapi kan Alkitab ada yang bilang kecuali karena zina. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya ada 1-2 ayat yang berbicara tentang itu. Tapi seluruh konsep firman Tuhan bicara tentang pengampunan, saling menerima, saling menghargai, saling mengasihi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyadari perceraian, selalu saya bilang divorce is not a solution. Perceraian bukan jalan keluar. Akibat perceraian terlalu banyak dan terlalu banyak. Tetapi pengampunan, pemulihan, penerimaan, itu yang akan menghadirkan kehendak Tuhan. Lalu pertanyaan kedua, kenapa sih orang kan mulainya dengan cinta? Dan kita harus sadar bahwa dalam pernikahan itu berbeda. Kenapa sih orang bercerai? Yesus bilang karena kekerasan hatimu. Jelas saudara-saudara. Jadi kalau kita mau breakdown, kenapa perceraian bisa terjadi? Satu, karena kurang kedewasaan. Orang yang bercerai adalah orang yang merasa dirinya benar, kamu salah, ya kan? Tapi kalau kita berkata, waduh suami saya berselingkuh, jangan-jangan saya juga ada salahnya, berarti saya harus berubah, saya belajar menerima suami saya apa adanya. Tapi kalau dia berzina lagi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya kalau kitanya mau berubah, kitanya mau hidup dalam tuntunan Tuhan, kitanya mau membangun komunikasi yang sehat,
pasti Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Gak usahlah berpikir seandainya kalau dia berselingkuh lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia kan bukan binatang kan. Manusia juga kalau dikasihi, manusia juga kalau diterima, manusia juga kalau dihargai, manusia juga kalau didoakan, pasti ada kuasa Tuhan yang akan memulihkannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa perceraian bisa terjadi? Alkitab bilang karena ketegaran hatimu. Dan kalau saya jabarkan, berarti yang pertama, karena kurangnya kedewasaan. Lalu yang kedua, karena selalu merasa diri yang paling benar. Jadi dia tuntut istrinya harus begini. Lama-lama yang dituntut kan kecewa juga. Istrinya harus begini, suaminya harus begini. Karena merasa diri benar. Jadi sifatnya sifat kekanak-kanakan, sudah kurang dewasa. Lalu kemudian merasa diri yang paling benar, ya kan? Lalu yang ketiga, karena tidak membangun komunikasi yang sehat. Yang ada cuma perintah, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Lihat, rumah tangga itu berbeda, itu normal. Berbeda itu tidak perlu dijembatani dengan siapa yang benar, siapa yang salah. Waktu berbeda, marilah kita saling menghargai. Ma, kenapa begini ya? Lalu kita coba mengerti. Karena Alkitab bilang begini, setiap orang baik menurut pemandangannya sendiri. Bu, memang ibu pasti merasa diri benar. Suami merasa diri benar. Coba ibu mulai masuk dalam hati suami. If I were him, ya kan? If I was him, kalau saya adalah dia, bagaimana perasaannya? Waktu kita mulai menyelami, oh iya ya, kata-kata saya terlalu menyakitkan. Oh, cara saya kadang-kadang terlalu keras, saya terlalu egois. Nah, ketika ini komunikasi mulai diubah, bukan lagi perintah, bukan lagi mencurigai, bukan lagi asumsi, ya kan? Tetapi mulai ada komunikasi yang terbuka. Pak, kenapa? Mungkin aku ada salahnya, aku minta maaf. Pak, bagaimana ya supaya begini? Aku kurang apa dalam rumah tangga? Sementara suami juga bilang, sayang, aku kurang apa? Apa yang kamu harapkan dari aku? Boleh nggak kalau kita begini? Ketika komunikasi dapat terjalin, terbuka dengan manis, saya percaya banyak hal-hal yang baik terjadi. Dan selanjutnya, kenapa perceraian bisa terjadi? Karena terpengaruh orang, ya kan? Kita sudah punya kebiasaan, oh istri yang baik harus begini, harus begini, harus begini. Lalu kita stalking Instagram, oh ini nih istrinya baik nih, begini. Lalu kita mulai bilang, ya Pak, lihat dong istrinya begini. Lalu suami juga gitu, ini istrinya begini, istri juga gitu, ini suaminya begini. Karena kita terpengaruh sama sinetron yang ada, kita terpengaruh pada Instagram yang ada. Lihat dong Pak, ini suaminya selalu kemana-mana, ajak keluar negeri. Lihat dong Pak, bikin surprise. Lihat dong kasih ini. Sampai suaminya kan jengkel. Lama-lama suaminya bilang, Ma, tapi istrinya kelakuannya juga gak kayak mama. Waduh, kok kamu begitu? Lah, yang mulai kan ibu. Ibu kan yang mulai membanding-bandingkan suami ibu dengan apa? Dengan Instagram. Kalau memang ibu naksir sama yang di Instagram, kawin aja sama yang di situ. Lu berubah, Bu. Gak bisa begitu. Suami juga gitu. Wah, ini dandannya cantik. Gak istri saya dandan kayak ayam jago gitu. Aduh, Pak, jangan suka banding-bandingkan istrimu dengan yang di sinetron, yang di Instagram engkau lihat. Boleh gak sih dunia Instagram ini, dunia medsos ini akhirnya menciptakan orang-orang yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada. Dia bandingkan suaminya dengan orang-orang lain yang ada di medsos. Dia bandingkan istrinya dengan orang-orang lain yang ada di medsos. Buat saya ini adalah sebuah kejahatan. Alkitab ajarkan kita jangan pikirkan perkara yang lebih tinggi. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Belajar arahkan diri pada hal-hal yang apa? Sederhana. Karena Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang ada. Dan pasti selanjutnya apa yang menyebabkan perceraian? Yaitu setan. Setan yang merasuk dalam pikiran kita. Kayaknya rumah tangga sudah gak bisa dipertahankan. Kayaknya lebih baik perempuan itu. Kayaknya lebih baik pria itu. Lebih baik saya sendiri. Tapi hari ini saya mau ingatkan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Izinkan saya mengingatkan sekali lagi, divorce is not and never ever a solution. Perceraian tidak pernah dan bukan merupakan jalan keluar. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, hal yang pertama, rendahkan diri dalam tangan Tuhan yang kuat. Lalu yang kedua, ingat saya juga ada salahnya.
Lalu yang ketiga, mulai coba buka pintu komunikasi. Lalu yang keempat, kalau kita nggak bisa komunikasi berdua, minta orang ketiga. Mungkin orang ketiganya bernama hamba Tuhan, mungkin orang ketiganya bernama orang yang dihormati oleh keluarga kita. Arahkan dia untuk mengarahkan pada terang firman Tuhan. Maka saya percaya di dalam kerendahan hati, di dalam takut akan Tuhan, di dalam penyerahan total kepada Tuhan, di dalam kesiapan untuk diubahkan Tuhan, pasti ada mujizat. Ingat, perceraian bukan merupakan jalan keluar, tetapi meminta Tuhan memulihkan rumah tangga. Saya percaya itu yang terbaik. Dan saya sebagai hamba Tuhan mendoakan setiap saudara sekalian, saudara-saudara yang sedang berpikir untuk bercerai, saudara-saudara yang mungkin sedang berpikir, mama dan papa saya mau bercerai, ayo mari berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Dan ingat, di dalam keluarga kita jangan taburkan kebencian, jangan taburkan kata-kata kasar, jangan taburkan bentakan dan makian, jangan taburkan kecurigaan dan intimidasi, jangan hanya perintah kiri kanan, tapi biarlah saling mengasihi. Ingat, suami dan istri berbeda. Berbeda tidak perlu dijembatani dengan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi berbeda harus dijembatani dengan hati yang dewasa, penuh keterbukaan, kesiapan untuk minta dipulihkan oleh Tuhan, dan kesiapan diatur dan dikendalikan Tuhan, sehingga kita dapat berkata, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan sebagai kata penutup, saya mau ingatkan, buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan katakan dalam diri saudara, wah kayaknya hanya perceraian yang merupakan jalan keluar. Itu adalah kalimat-kalimat yang setan taruh dalam pikiran saudara. Tetapi yang Tuhan taruh dalam hati saudara, bersama Yesus aku cakap menang segala perkara. Jangan bercerai, Allah benci perceraian.